Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kadeling Kusuma. Saya perwakilan dari kelompok 9, ingin mempresentasikan mengenai pendanaan jangka pendek. Nama saya Nino Putusri Lita Dewi, NIM 19011055, kelas 3A Manajemen Rekskuri. Perkenalkan, nama saya Imari Adi Suwardana, NIM 1901119. Mengenai pengertian pembiayaan jangka pendek atau disebut dengan short term financial management, merupakan pengelolaan aktiva lancar, ialah kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Berikut juga ada pasifa lancar perusahaan seperti hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar. Untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan, misalnya aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan risiko tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Pembiayaan jangka pendek atau short term financing merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Sumber dana menurut asalnya. Yang pertama, sumber intern atau internal sources. Sumber dana ditinjau dari asalnya, pada dasarnya dibedakan menjadi sumber intern dan sumber eksternal. Dana yang berasal dari sumber intern adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan seperti laba ditahan dan penyusutan. Selanjutnya ada sumber ekstern. Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari perusahaan. Dana yang dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan. Pada dasarnya, pihak-pihak pemberi dana modal ekstern utama dapat digolongkan menjadi 3, yaitu supplier, bank, dan pasar modal. Supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan di dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek kurang dari 1 tahun, untuk jangka maupun untuk jangka panjang lebih kurang dari 10 tahun. Kemudian bank. Bank adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit, di samping pemberian jasa lain di bidang keuangan. Yang ketiga, ada pasar modal. Pasar modal adalah merupakan sumber dana bagi suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu pentingnya pendanaan jangka pendek. Pentingnya pendanaan jangka pendek, manajemen modal kerja membutuhkan pembiayaan modal kerja yang bersifat sementara dan dapat dibiayai dengan sumber pendanaan jangka pendek. Sumber pendanaan jangka pendek pada prinsipnya merupakan sumber dana yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Masalah yang penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan sumber dana jangka pendek yaitu perlu tersedianya dana yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu, dan yang kedua yaitu biaya dana yang efektif. Karakteristik dari pendanaan jangka pendek ini terutama dalam pembiayaan modal kerjaan itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap ragam sumber pendanaan jangka pendek memiliki kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing sumber tersebut. Yang kedua, pendanaan jangka pendek dibutuhkan hanya dalam setahun atau beberapa tahun saja. Yang ketiga, sumber pendanaan jangka pendek ini dipergunakan secara musiman atau fluktuasi waktu tertentu di dalam posisi pendanaan korporasi yang dibutuhkan dalam mengantisipasi perkembangan bisnis. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai contoh. Sebagai contoh, pendanaan jangka pendek dipergunakan untuk menambah modal kerja atau ekstra. Misalnya digunakan untuk membiayai aktiva lancar atau digunakan untuk pendanaan proyek jangka panjang.
Selanjutnya yang kelima yaitu apabila dibandingkan dengan pendanaan jangka panjang, pendanaan jangka pendek memiliki kelebihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mudah diatur. Yang kedua, biayanya tidak terlalu mahal. Dan yang ketiga, hanya membutuhkan agunan yang bersifat fleksibel. Selanjutnya yang keenam yaitu pengembalian pendanaan jangka pendek sangat tergantung kepada fluktuasi tingkat bunga. Digunakan sebagai pendanaan baru apabila dibutuhkan dalam frekuensi kegiatan bisnis yang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu sumber utama pendanaan jangka pendek ada 5, yaitu yang pertama kredit dagang, yang kedua ada pinjaman dari bank, ketiga piutang, keempat surat-surat berharga, dan yang kelima yaitu persediaan barang dagangan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam seleksi pendanaan jangka pendek ada 9. Yang pertama yaitu biaya atau cost. Yang kedua, efek dari credit rating. Beberapa sumber mungkin hasilnya negatif apabila dilihat dari kredit rating korporasi. Selanjutnya yang ketiga ada risiko atau risk. Korporasi harus mampu memberikan jaminan bahwa pendanaan itu menghasilkan. Selanjutnya yang keempat ada keterbatasan. Perlu dibatasi sesuai dengan kebutuhan minimum modal kerja neto. Perlu dibatasi sesuai dengan kebutuhan minimum dari modal kerja neto. Selanjutnya yang kelima ada fleksibilitas. Kebutuhan pendanaan jangka pendek harus disesuaikan secara periodik guna menjaga kesinambungan modal kerja. Selanjutnya yang keenam ada sangat tergantung pada kondisi pasar uang. Yang ketujuh, sangat tergantung pada tingkat inflasi. Yang kedelapan, kemampuan korporasi untuk menghasilkan laba dan posisi tingkat likuiditas korporasi. Selanjutnya yang terakhir yang ke-9, stabilitas operasional korporasi. Sumber pendanaan jangka pendek, tersedianya kebutuhan dana jangka pendek sangatlah penting guna menunjang operasional perusahaan. Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis pendanaan jangka pendek. Artinya dari berbagai alternatif tersebut perusahaan dapat memilih mana sumber yang paling menguntungkan dan paling cepat diperoleh. Berikut jenis-jenis yang tersedia dalam pendanaan jangka pendek. Pertama, kredit perdagangan. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar atau sejenis dengan gaji dan pajak. Yang ketiga, kredit pasar uang. Yang keempat, pinjaman jangka pendek. Yang kelima, wesel. Yang keenam, ekspektasi bank. Yang ketujuh, surat hutang. Yang ke-8, pinjaman jangka. Yang ke-8, pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Yang ke-9, menjaminkan piutang dan persediaan. Yang ke-10, anjak piutang atau factoring. Jangka pendek dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu pendanaan spontan. Pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan, misalnya dilihat dari penjualan perusahaan. Contohnya itu seperti utang dagang dan utang aktual. Jenis pendanaan ini memiliki karakter jika aktivitasnya perusahaan berubah, maka sumber pendanaan itu ikut berubah secara otomatis. Utang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit. Sedangkan utang pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal dalam waktu tertentu setiap tahunnya. Pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubah tingkatnya kegiatan perusahaan. Contohnya, utang yang diperoleh dari bank jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh atau menambah maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi atau perundingan secara formal.
Beberapa bentuk sumber dana tidak spontan antara lain, yang pertama ada commercial paper, yang kedua pinjaman kredit, yang ketiga factoring anjak piutang berarti menjual piutang dagang, yang keempat meminjamkan piutang, yang kelima meminjamkan barang dagangan. Evaluasi sumber pendanaan jangka pendek. Untuk menentukan sumber pendanaan jangka pendek, manajer keuangan bisa mengevaluasi dengan menggunakan kerangka. Yang pertama, strategi pendanaan secara keseluruhan, biaya, dan ketersediaan. Kemudian ada fleksibilitas. Pendanaan dengan memanfaatkan piutang. Pemanfaatan piutang dagang memperoleh dana jangka pendek dapat dilakukan dengan meminjamkan pledging, piutang kepada kreditur atau menjualnya ke perusahaan anjak piutang atau juga bank. Menjaminkan piutang dan menjual piutang. Ada juga keuntungan pinjaman jangka pendek. Memilih utang jangka pendek baik yang ditawarkan bank maupun lembaga non-bank, baik dengan agunan maupun tidak, mempunyai manfaat sendiri yang berbeda. Berikut adalah keuntungan jika mengambil pinjaman jangka pendek. Ada 5. Yang pertama, proses mudah, tenor yang singkat, proses pencairannya yang cepat, dan bunga rendah dan tetap. Yang terakhir, tidak tergoda pinjaman. Selanjutnya yaitu kelemahan-kelemahan pinjaman jangka pendek. Yang pertama yaitu jumlah cicilan yang besar. Pada poin keuntungan pinjaman jangka pendek dijelaskan bahwa bunga pinjaman yang ditetapkan sebagai hutang jangka pendek ini biasanya bersifat tetap dan juga rendah. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak cocok untuk modal bisnis. Tidak cocok untuk modal bisnis. Jika Anda memerlukan uang atau modal dalam jumlah yang besar dan juga cepat, sebaiknya tidak mengambil jenis pinjaman ini karena resikonya sangat tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya administrasi yang besar. Salah satu kelemahan utang yang tenor yang paling menyita perhatian yaitu biaya administrasi yang besar. Sama seperti pinjaman jangka panjang, di mana debitur di awal masa pengajuan harus membayar biaya promosi dan juga biaya lain-lain sebagainya yang menyita sekitar 3-7% dari pinjaman yang diajukan. Sementara untuk pinjaman yang berbasis fintech itu lebih besar lagi karena beberapa perusahaan memasukkan biaya administrasi harian, bulanan, dan juga tahunan. Selanjutnya yang keempat yaitu biaya keterlambatan yang besar. Pinjaman jangka pendek tanpa jaminan juga membebankan biaya keterlambatan yang tidak ringan. Terlebih pada fintech yang memasukkan biaya administrasi harian. Contohnya adalah pinjaman tunaiku yang membebankan bunga keterlambatan maksimum sebesar 150.000 per bulan. Tentu jumlah ini sangat merugikan jika platform pinjamannya kecil. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami adalah ada dua tipe pendanaan jangka pendek berdasarkan spontanitas terhadap tingkat kegiatan perusahaan. Yang pertama, ada pendanaan spontan, dan yang kedua, ada pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya, dilihat dari penjualan perusahaan. Kemudian yang kedua, pendanaan tidak spontan. Jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Terima kasih.